CV nomor 1 di Indonesia, langsung di Indonesia loh teman-teman. Tapi kalau misalkan dulu saya nggak rugi karena dari semula iseng nyoba bikin atribut itu bisa itu 1 miliar. Wih, ya 1 miliar. Ya, jadi menurut saya adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lainnya. Artinya kita harus memposisikan diri itu sebagai pembeli juga. Jangan banyak orang Indonesia kan jualan memposisikan diri sebagai penjual aja. Oh, Jadi buat produkmu selalu berbeda dibandingkan dengan produk pesaing. Kita berharap meskipun kita modalnya besar langsung pengen wes apa caranya telung bulan wes penghasilanku 3 juta. Nah itu nggak bisa. Berbisnis tanpa modal. bisnis tanpa modal. Ya ini bisa dibilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Partner. Di kesempatan kali ini saya berkunjung di workshopnya Garuda CV Garuda Kostum. Nah kebetulan dengan owner ya di samping saya ini samping atau sebelah ya ini di depan juga bisa ya, di samping juga bisa. Nah dengan Bang Lazuardi ya benar Bang Lazuardi siapa namanya panjangnya aku belum tahu. Nah mungkin kenalan dengan Bang Lazuardi terlebih dahulu ya Bang. Oke Mas Walid, terima kasih juga buat kunjungannya ke sini. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Lazuardi Nugraha Semaradianto, namanya Puanjang tapi biasanya dipanggil Bang Ardi atau Bang Lazuardi. Jadi Mas Walid ini adalah senior saya sesepuh di Paskibra SMKN 3 Buduran. Bukan promosi SMKN 3 Buduran yang jelas ya. Ya di sini saya mau sharing sama tukar ilmu lah istilahnya. Bang Lazuardi ini kan sudah berkecimpung lumayan lama dalam hal CV Garuda Kostum. Nah ini awal mula saya mau tanya Bang, ini awal mulanya dulu dibuat kok bisa bikin istilahnya atribut atau kostum itu berawal dari mana? Kebetulan waktu itu dapat job sebenarnya dari SMK 2 Antartika Sidoarjo. SMK 2 Antartika Sidoarjo itu sebenarnya menghubungi Bang Eko dulu waktu itu. Bang Eko itu pelatihnya SMK 1 Sidoarjo. Bang Eko ya. Terus kebetulan Bang Eko menyampaikan ke saya, ini kira-kira bisa nggak bikin kayak gini gitu. Misalnya sampai mau ya sampai garapan. Kebetulan Bang Eko waktu itu bilang katanya masih belum bisa sempat kalau nggarap lah kayak gitu. Nggarap sesuai yang diinginkan sama yang diinginkan sama SMK 2 ini gitu. Terus saya bilang ya udahlah bisa gitu. Ya udah akhirnya dari awal itu saya coba terima tendernya kan ibaratnya, karena belum pernah bikin asal cuma bilang bisa. Nah saya bingung waktu ditanya ini harganya berapa gitu. Saya kira-kira aja Bang, kan bikin evolet itu awalnya. Ya. Wah ini kayaknya karton ditempel kain, ditempel manik-manik gitulah, paling berapa, paling ya cuma 1.500.000 lah gitu untuk itu 20 pasang. 20 pasang berarti 75.000 kalau nggak salah per pasang ya? Kalau nggak salah waktu itu segitu, agak lupa soalnya tahun 2016 waktu itu saya ingat sekitar bulan Juli kalau nggak salah itu. Masih ingat bulannya? Iya. Udah lama kan? Udah lama ya, 4 tahun. Dan waktu itu akhirnya begitu jadi, harusnya namanya orang jualan itu kan untung Bang. Iya. Bukannya untung malah rugi. Malah rugi. Iya, jadi saya bilang harga jualnya itu 1.500.000 kan harusnya sudah ada untung kan. Itu malah rugi. Saya habis produksi itu 2 juta malah. Jadi saya norokin sendiri. Norokin, tekor. Iya, tekor ya. Jadi malah untung malah tekor. Tapi di situ saya belajar. Mungkin saya secara materialistis, secara uang saya rugi 500.000. Tetapi kalau misalkan dulu saya nggak rugi karena ya biaya transport, tanya tungku sana sini, benar-benar turun ke jalan, muter-muter Surabaya, muter-muter Sidoarjo, nanya dari mulut ke mulut tempat beli bahan ini, bahan itu, sampai benar-benar nemu supplier yang murah. Nah itu mungkin saya nggak bisa sampai sekarang. Jadi ya
selalu ada hikmah di balik semua ini. Jadi mungkin saya rugi secara materialistis, tapi saya mendapatkan sebuah aset yang mungkin alhamdulillah bisa membawa sampai seperti ini Garuda Jaya. Oh ya. Awal mulanya itu nama, kok kenapa sih ngambil nama Garuda Jaya? Kostum tahu tuh awalnya kan bisa diingat saya itu Garuda gitu aja. Iya. Dulu itu sempat namanya itu Garuda Jaya Paskibra, kemudian sekarang jadi Garuda Kostum Paskibra, sampai akhirnya CV-nya Garuda Jaya Garment, CV Garuda Jaya Garment dengan nama brandnya Garuda Jaya. Kenapa ya? Mungkin dulu mikirnya apa ya? Berkaitan sama Paskib ya. Kalau misalkan Paskibra itu kan identik sama lambang negara juga seperti Garuda. Menurut saya lah Garuda cukup baiklah. Terus nama Jaya ini kayaknya udah Indonesia banget gitu. Maksudnya orang-orang kalau ada istilahnya Jaya atau kebangunan itu kan biasanya Sumber Jaya, itu Mulia Jaya. Nah kayaknya ditambahi Jaya ini bisa lah gitu, dengan harapannya bisa jaya terus. Oh awalnya gitu. Berarti tidak ada filosofi apapun arti dari sebuah. Kalau filosofi ataupun singkatan nggak ada sih, cuma ada kaitannya aja dengan itu ya, dunia Paskibra. Oh gitu ya. Iya, saya yang sempat kaget itu adalah yang pernah buat CV. Nah ini saya teman-temannya juga CV pertama kali yang ngurusin garment untuk urusan Paskib, betul ya? Iya. Nah itu di berani untuk branding untuk pertama kali CV nomor 1 di Indonesia, langsung di Indonesia loh teman-teman, bukan di Sidoarjo atau Jawa Timur, bukan, tapi langsung se Indonesia. Saya tuh pikir, wih berarti CV-nya besar. Nah ini dari awal mula tadi beli jual empolet, terus ke CV itu, bikin CV itu nggak murah loh ya, lumayan mahal. Itu dari uangnya itu dari mana? Kok bisa akhirnya bikin langsung CV itu loh, heran saya kan. Saya pikir-pikir itu dari mana uangnya itu. Iya, jadi gini, sedikit cerita aja. Kebetulan awalnya saya juga nggak nyangka kalau misalkan dari semula iseng nyoba bikin atribut itu bisa sampai seperti ini, bisa jadi mata pencarian, bisa jadi tempat bekerja, bisa tempat berbagi lapangan kerja bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi awal mulanya sih memang ya sedikit-sedikit seperti itu. Tapi ketika saya dapat keuntungan dulu, saya nggak langsung untuk head down dulu Bang. Biasanya mungkin kan kalau udah dapat keuntungan langsung buat makan-makan atau ada yang bersifat konsumtif. Kalau saya dulu nggak, begitu dapat untung saya belikan aset, misalkan nambah lem tembak, nambah tembak, terus beli rak, pokoknya beli aset. Kemudian baru ada peningkatan yang cukup drastis itu sekitar tahun 2019. Jadi tahun 2019 itu pertama kalinya saya punya pegawai sendiri. Sebelumnya itu saya cuma ngerjakan sama keluarga, dibantu adik gitu kan. Kadang ya juga ada pegawai, cuma bukan pegawai yang rutin bulanan gitu. Harian lepas lah ibaratnya gitu. Ya saya tawari siapa junior Paskib itu, siapa yang mau bantu nanti Mas Adi kasih sanggul, Bang Adi kasih sanggul kayak gitu. Ya mulai seperti itu. Berarti ada hikmahnya kalau jadi senior. Iya. Karena jadi senior dulu punya masukan ya semua. Ya. Tapi anak buah saya itu pernah ya. Tak mintain tolong pada lari semua. Waduh. Hebat Bang Deswar, bisa melayunya. Sanggulnya kurang. Sanggulnya kurang kan ya. Iya. Jadi berarti tahun 2016 sampai 2019 itu baru bikin CV-nya. Jadi 2016 sampai 2018 itu saya masih, untuk kostum pun saya masih reseller Bang waktu itu. Ibaratnya belum produksi sendiri. Jadi saya pesankan ke orang lain, ke suatu produsen, suatu konveksi, kemudian saya ibaratnya cuma makelarin awalnya. Cuma kelemahannya apa? Kalau makelar ini
misalkan nih dari produksinya, dari si konveksinya ini molor atau mungkin ada cacatnya, ada kurangnya, nah pelanggan ini kan nggak mau tahu gitu. Jadi kesalahan kan kita pasti kita gitu loh. Dan nah itu sampai di situ saya mikir mau sampai kapan gitu loh. Kayak saya bergantung dengan ikut orang, maksudnya jahitkan di orang, saya cuma makelarin toh. Sebenarnya enak makelar gitu kan. Maksudnya kita nggak perlu repot mikir, nggak perlu repot jahit sendiri. Udah terima jadi bodoh masak notok misalnya bati, tapi ternyata nggak selamanya kenikmatan itu benar-benar nikmat gitu loh. Kapan hari sampai pernah dikomplain gara-gara mas ini kok lama gitu loh, sampai molor seminggu 2 minggu, terus ada variasinya yang kurang pas. Nah saya sendiri pun akhirnya ya nyalahkan si konveksi gitu loh, tapi ya tetap aja muter gitu kan. Nah ini nggak efektif, sampai akhirnya di tahun 2019 awal itu saya beranikan untuk ngambil karyawan sendiri, ngambil penjahit sendiri dari SMK yang satu Budura. Jadi ngambil anak baru lulus atau ya anak baru lulus. Jadi kebetulan yang kerja di sini itu masih muda semua, di bawah saya semua. Penjahitnya itu ya paling tua itu paling 2 tahun di bawah saya, mungkin 21 tahun. Masih muda-muda. Bangla seperti ini juga masih muda loh. Iya, masih muda, sekitar umurnya masih 23, 24 loh. 24. Masih muda sudah punya perusahaan. Kalau saya bilang perusahaan karena walaupun CV itu juga perusahaan. Ya, terus berarti perjalanannya lumayan, saya bilang itu singkat apa lama ya? Dibilang ya tengah-tengah, dibilang singkat juga singkat, dibilang cukup lama ya cukup lama juga. Sebenarnya nggak terlalu kerasa bang. Iya. Terus yang paling hal itu kan suka duka pasti ada ini ya. Sukanya di ini apa, dukanya apa? Ya. Kalau saya terus terang ini baru mungkin sukanya dulu lah. Sukanya dulu. Ya, orang yang suka-suka aja. Yang suka-suka aja. Sukamu dukaku, dukamu sukaku. Siap. Jadi kalau sukanya ya intinya gini, kalau saya kembali ke prinsip hidup bang. Prinsip hidup saya ini kan hidup di dunia, kita hidup di dunia kan cuma sekali. Kalau misalkan kita hidup untuk memberkahi diri sendiri, terus habis itu nggak bisa berbagi bagi orang lain, itu percuma. Jadi menurut saya adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lainnya atau bagi orang banyak. Seperti itu. Jadi kenapa saya punya keinginan besar untuk wirausaha? Ya karena prinsip hidup saya itu, saya merasa senang ketika bisa membuka lapangan kerja bagi orang-orang di sekitar saya. Kemudian juga saya bisa menyalurkan ilmu saya, karena di sini teman-teman yang bekerja juga saya selalu memberikan semacam masukan gitu loh, supaya kalian di sini tuh belajar gitu. Suatu waktu nanti misalkan kalian resign dari sini, kalian nanti punya bisnis sendiri, bahkan bisa lebih besar dibandingkan saya nggak iri gitu. Justru saya malah senang gitu. Sedikit banyak saya bisa memberikan ilmu, bisa memberikan pengalaman, dia bisa punya pegawai, bisa jadi orang yang berguna bagi orang banyak dan lingkungannya itu. Ya pastilah ada nanti ada balasannya dari yang di atas. Berarti ini lo apa ya istilahnya besar hati. Jadi jadi ada yang juga, kalau ada ini cerita juga itu ada orang, kamu keluar jangan boleh keluar dari sini, tetap digaji sekian, nggak boleh keluar dari sana, dan dipaksa terus. Nah kan ada kayak gitu, terus nggak boleh keluar. Akhirnya dia resign, nyoba malah lebih besar, dia malah jatuh mantel. Karena yang kepegawaiannya tadi menjadi lebih besar usahanya. Nah ini ada kayak gitu bang. Makanya kalau Bang Laswati beda. Ini keren ini. Nah terus tadi kan juga ini dukanya ini. Ini kan. Selain sedikit nambah sukanya kemarin itu, selain bisa berbagi, bisa dengan orang banyak, juga ya mungkin bisa hidup mandiri maksudnya bang. Jadi bisa mungkin dari segi kebutuhan hidup terpenuhi, bayar kuliah juga bisa bayar sendiri. Kemudian juga ini juga mau bikin lomba paskibra, cuma lagi off. Iya masih lagi off, jadi off bro. Dibanding dulu. Dan mungkin sedikit penyampaian terbesar itu tahun 2019 kemarin itu bang. Dalam 1 tahun kita berhasil omset kotor itu 1 miliar. Ya, 1 miliar. Ya, alhamdulillah. Kemudian juga sempat dapat penghargaan itu mengenai menjadi wirausaha muda berprestasi nasional itu. Nah nanti dilihat. Ya ini dilihat ini. Nah
Ini ya bener. Iya. Ya, dilihat ini ya. Tuh. Nah, berarti nggak bohong. Iya. Ya. Dan lanjut untuk yang dukanya ya namanya bisnis itu pasti naik turun Pak. Ya, naik Gitu. turun. Jadi pernah juga kayak ditipu pembeli, dikirim, iya. Ditipu pernah? Tapi tidak pernah ditipu. Pernah. Padahal saya ya ini terus terang malah pelanggan tetap sih. Pelanggan tetap. Dari Kalimantan, saya nggak mau sebut namanya, cuma ya buat sekedar sharing aja gitu kan. Sebenarnya dia sudah sering beli di saya gitu. Akhirnya saya percayakan, udah saya kirim dulu suatu waktu. Saya pesan, saya kirim dulu, udah gampang lah. Bayarnya nanti aja kalau barangnya ready. Dia mau dipakai lomba kan, biasa kan mepet-mepet. Ya udah, orang sampai udah dipakai lomba, terus kok nggak ada kabar. Sehari 2 hari saya biarkan, kok nggak ada kabar. Nah, seminggu baru saya tanyain gimana bang. Oh iya katanya ini uangnya masih kepakai sampai akhirnya 3 bulan itu baru dibayar. Jadi udah lama banget baru dibayar. Ada berapa itu? Sekitar 2 juta. Lumayan juga. Lumayan kerasa. Iya, buat pernah 1 juga bulan itu lumayan bro. ongkir pernah juga. Kan kita sistemnya gini, biasanya DP 50% kita bikinkan dulu, kita fotokan, Mas, Mbak, cilik-cilik berangkat, sudah jadi nih. Nah, dilunasi dulu, oke lunas, kita kirim. Nah, kirim ini karena ongkirnya itu nggak bisa pasti kan bang. Masalahnya ini kostum kostum ini ribet gitu loh, banyak kan. Nah, jadi biasanya kita tuh kalau ngirim kita toroki dulu biasanya. Kita tekori dulu. Jadi kita bayarin dulu pakai uang kas perusahaan. Kemudian nanti kalau begitu sudah sampai, baru mereka yang bayar ongkirnya. Nah kemarin itu ada juga sama dari Kalimantan itu sekitar 600.000 itu ongkir itu nggak dibayar sampai sekarang. Ya udahlah, Iya, 600.000 nggak apa-apa. Lebih banyak nanti rezekinya. Nah itu kan sebelum ini kan masuk 2019 itu ya, omset kotornya 1 miliar, belum dipotong produksi dan lainnya karyawan. Tapi ya termasuk 1 miliar itu kalau dihitung kalau bersih ya lumayan sih kalau saya. Ya, tapi yang saya pertanyaan itu 2019 kan 2020 ini kan 2020 kan ada kan sebelum corona dan ini kan mulai corona. Nah itu dari segi pendapatan itu bagaimana? Iya. Jadi waduh, bicara soal 2020 ini bisa dibilang cukup menyedihkan ya. Dalam arti 2020 ini saya sudah sempat punya plan tanggal 6 sampai 7 Juni itu mengadakan lomba Paskibra tingkat nasional. Di situ saya sebenarnya udah merasa cukup percaya diri ya. Amin 2 bulan itu sudah 100 lebih, 120 mungkin bang dari total peserta 200. Ya, 200 kuota yang saya buka, dan itu amin berapa 2 bulan itu segitu udah cukup bagus sih gitu. Biasanya kan nanti mendekati 1 bulan atau 2 minggu nanti banyak lagi yang daftar. Nah sebenarnya sudah cukup apa ya, mengharap-harap lah wah ini nanti bisa menambah pasarnya si Garuda Jaya gitu ya. Gitu. Nah sedangkan di bulan Maret kalau nggak April itu Maret akhir itu udah mulai ada PSBB. Nah di situ waduh, yang semula biasanya kita minimal itu omset tiap bulannya 60 sampai sekitar 100 juta, tiba-tiba menurun drastis. Berapa persen? Waduh, paling cuma per bulan mentok 10 juta itu udah bagus bro. Berarti berapa persen itu? Hampir 90 ya? Hampir 90 bisa dibilang sih, jauh sekali gitu. Dan itu syukur-syukur ada yang pesen biasanya kan, karena memang sekolah libur. Pasti nggak ada latihan. Lomba pasti nggak ada. Nah buat apa orang bisa kostum kan? Iya, makanya itu. Saya juga bingung. Kalau jadi abang kelas berarti punyeng saya ini. Punyeng ini. Berarti nggak ada yang pesan, terus habis itu bingung, pemasukannya nggak ada ini lah ini. Saya tanya ini pengeluaran keluar terus lah ini yang saya tanyakan. Terus uang dari mana bang? Nah kalau uang dari mana ya otomatis ngambil dari tabungan. Apa yang namanya tabungan ini kan bisa habis ya. Mau sampai kapan kita bergantung ke tabungan terus? Cuma ya terus terang kemarin itu ya sempat dibilang shock gitu kan. Shock? Enggak. Stres saya bisa dibilang sempat stres lah, tapi agak lama gitu, sekitar sehari itu saya sampai merenung mikir gitu kan.
Ini kok tiba-tiba? Maksudnya kalau misalkan kita nggak laku karena mungkin kalah saing sama produk lainnya atau produksi yang lain, gitu kan mungkin masih wajar lah. Oke, gitu. Mungkin kita kalah promosi, kalah harga atau lain itu mungkin masih wajar. Ini tuh kayak kita tuh nggak laku karena faktor di luar pesaing gitu. Maksudnya faktor nasib, faktor alam gitu. Iya, faktor alam. Nah, jadi kita nggak bisa mau menyalahkan siapa, nggak bisa kita menyalahkan siapapun gitu kan. Kita mau menyalahkan pemerintah, ayo gimana pokoknya saya nggak mau tahu, sekolah harus masuk. Dapat penghasilan ya nggak bisa loh gitu kan. Jadi ya wis akhirnya saya kepikiran buat buka bisnis lain gitu. Oh, buka bisnis lain. Nah ini ada. Iya. Iya. Sudah pengen. Sponsor lewat tadi ya. Oke, tadi sampai mana Pak? Yang tadi usaha. Iya. Usaha yang baru ya? Usaha yang baru itu. Apa? Jadi usaha yang baru saat ini saya lagi mau bikin salad, sudah bikin sih, bisa dicek di IG-nya forest.salad gitu. Itu promosi IG Forest. Ya, sponsor dikit Pak ya. Apa. Tadi yang IG-nya Garuda Kostum juga ada loh ya. Nanti di sini ada nanti ya teman-teman ya. Di deskripsi juga ada ya. Jadi Forest Salad itu bergerak di bidang salad tapi premium Bang. Beda dengan salad-salad lainnya. Kalau salad-salad lainnya ya wis diadai box, gak dikei merek, terus habis itu juga mungkin bumbu-bumbunya langsung digabung. Kita enggak, kita benar-benar bundlingnya premium. Seperti premium itu dari pemilihan buahnya, dari segi kemasannya juga kita perhatikan, logonya, kebersihan logo ya, logo soal branding ini. Ini saya mau cerita-cerita dengan Bang Lazuardi tentang branding. Nah ini dari Garuda Kostum yang awalnya kostum yang ada topi bertopi bersepatu terus jadi salad ngiris. Dan Bang Lazuardi kalian harus tahu lulusannya bukan dari teknik masak ya, tapi komputer jaringan ya. Bayangkan ya, ngutek-nguteknya itu kabel komputer tapi ngiris sih buah, memotong buah ya. Lo bayangkan aku ya kaget jual salad nggak salah. Iya nggak salah. Iya wes bilang gimana ya, melenceng sekali. Cuma kan gini Bang, kemarin itu kita mikir apa sih yang dibutuhkan orang kalau lagi work from home gini kan. Terus habis itu lagi kerja di rumah, pengennya kan camilan gitu. Saya lihat kemarin itu yang GoFood itu lagi naik daun lah, makanya saya coba bikin camilan. Tapi kalau misalkan saya terjunnya kayak salad-salad biasa, ini sebenarnya kan udah browsing dulu Bang sebelum meluncurkan produk, karena ya udah pengalaman dari Garuda Jaya. Ibarat saya di Garuda Jaya itu saya melahirkan bayi tapi itu telanjang, belum dimandikan, belum dikasih pakaian yang bagus, belum dikasih parfum dan lain-lain. Jadinya ya dia baru berkembangnya itu agak lama. Nah, saya meluncurkan itu ibarat masih telanjang. Beda sama si Forest Salad ini. Forest Salad ini saya luncurkan itu ibarat dia memang masih bayi, dia memang masih baru, tapi sudah kita mandikan, sudah kita kasih baju yang bagus, sudah kita kasih minyak telon, wangi. Jadi ibarat kita tampilkan ke saudara-saudara itu dia udah cantik gitu. Seperti itu. Jadi sudah kita branding dengan rapi ya, karena pengajar dari pengalaman itu tadi. Pengalaman dari Garuda Jaya. Berarti walaupun pengalamannya istilahnya kan nggak sama kan, beda bidang ya, tapi bisa diterapkan karena memang prinsip manajemen itu sebenarnya simple. Maksudnya kita harus memposisikan diri itu sebagai pembeli juga. Jangan, banyak orang Indonesia kan jualan memposisikan diri sebagai penjual aja. Kita harus memposisikan, kayak misalkan kita lagi makan bakso nih, kita tahu ini bakso enak. Bakso enak itu gimana sih? Maksudnya kita bisa bilang sampai bakso ini enak. Mungkin pentolnya kasar, kerasa dagingnya, tempatnya bersih. Nah, kalau kita jualan ya udah simpel. Kita harus bisa bikin yang baksonya sama persis seperti bakso ini, tempatnya juga harus bisa bersih seperti bakso ini. Sebenarnya seperti itu. Kebanyakan orang Indonesia cuma mikir ya wis aku bisa dodolan iki. Kon gelem gak gelem urusanmu. Kebanyakan. Makanya baru klik saya. Benar juga ya. Jadi seperti itu kalau menurut saya Bang, terutama soal branding. Dan kemudian juga di zaman sekarang itu semua serba online. Mungkin kita betul ya. Jadi sudah selesai. Lanjut lagi sampai mana tadi, lupa lagi. Tadi itu sampai branding ya betul.
Oke, sedikit dilanjutkan lagi karena memang yang pertama tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya memposisikan diri sebagai jangan hanya sebagai penjual tapi posisikan diri sebagai pembeli. Kemudian yang satunya lagi kalau bisa bikin produk kita itu berbeda, Bang. Kalau misalkan kita itu pemain baru, ibaratnya udah banyak yang jualan, kemudian kita nggak ada pembedanya. Mungkin ya kalau misalkan kayak banyaknya Bang David itu kan mie meledos. Dari namanya sebenarnya kan mungkin kalau dari segi produk ya kayak mie setan, mie kober, tapi dari segi penamaan mie meledos lah itu sebenarnya sudah suatu keunikan gitu. Ya. Jadi keunikan itu nggak harus dari produknya gitu, dari nama, dekorasi, konsep pasar itu juga bisa menjadi pembeda. Jadi kalau misalkan kita pemain baru kayak misalkan si Forest ini, kalau saya terjunnya di salad-salad biasa mungkin butuh waktu yang lama buat naik dikenal orang biar viral. Tapi karena si Forest ini saya kemas dengan cantik, packagingnya tidak seperti salad-salad yang lain, orang jadi wah tertarik, instagramable gitu loh. Jadi mau beli itu pasti dibikin story gitu karena kemasannya cantik. Nah jadi itu kalau soal branding, selain dari kita memposisikan diri sebagai pembeli, kemudian juga yang kedua tadi mengenai perbedaan, make your product always different with apa itu? Jadi buat produkmu selalu berbeda dibandingkan dengan produk pesaing. Nah, itu artinya ngono. Bosok Inggrisnya tadi. Ya sudah. Ya, amin. Ya, bahasa Arab panggilannya tadi. Nah. Ya, jadi berarti berbeda tadi apa? Bikin produkmu selalu berbeda, selalu berbeda dari pesaingmu. Gitu ya. Jadi apa ya? Berarti ini sudah pemasukannya benar-benar dari salad aja atau Garuda kostum ini juga masih? Garuda masih jalan, alhamdulillah. Tapi ya jelas nggak bisa mengcover kebutuhan. Maka dari itu termasuk salad ini, dan rencananya sih sedikit cerita aja, saya mau insya Allah lah, saya mau bikin beberapa brand baru, Pak. Dan kita bergerak di bidang macam-macam. Ada semacam angkringan, ada semacam kayak snack yang kita packaging. Sudah rencana itu? Sudah ada logonya masing-masing. Sudah ada 10 itu ada? Sudah ada semua. Clothing juga sudah. Jadi 10 itu nanti dibawahi dari satu branding. Jadi sebenarnya mungkin ini sekedar mimpi ya, sekedar mimpi, tapi yang harapannya bisa terwujud. Jadi itu ada saya bikin dulu 10 bisnis baru. Kalau Garuda ini kan sudah berjalan 4 tahunan, Bang. Kalau misalkan saya berkaca dari Garuda ini, saya terlalu jagakan Garuda. Terlalu maksudnya ya alhamdulillah Garuda itu tiap bulan ada yang pesan gitu. Tapi tiba-tiba Garuda nggak ada yang pesan, udah saya nggak punya penghasilan lain ya. Saya telat gitu. Begitu udah jatuh baru mulai bikin bisnis baru. Seharusnya enggak, kita sudah punya bisnis baru itu ketika ya minimal perusahaan ini sudah separuh jalan atau sekiranya sudah mulai kelihatan profit, itu ayo segera dibikin bisnis baru. Karena gini, bisnis itu perlu waktu untuk tumbuh. Jadi nggak bisa kita berharap meskipun kita modalnya besar langsung pengen ya apa caranya tolong ulang penghasilanku 3 juta. Nah itu nggak bisa gitu, itu terlalu mungkin bisnis kalau bisnis covid. Maka dari itu rencananya 10 brand ini saya keluarkan di tahun 2020. Dalam arti tetap sama seperti Forest tadi, bukan bayi telanjang. Bayi telanjang bukan, bayi yang udah istilahnya siap dipamerkan lah. Maksudnya sudah ready. Nah, jadi saya bikin dulu brandnya, semuanya kita dalami ya macam-macam. Ada angkringan nantinya, ada juga bisnis baju-baju biasa, fashion, terus ada snack, kemudian ada bakso. Bahkan saya pengen kayak bikin bakso kasar gitu, bakso pitung gitu, tapi ya mungkin next level. Pitung ya next level. Saingannya ya mungkin ada ya. Nah, kita biarkan aja. Di tahun 2020 kita ini nggak ngejar profit kan, gitu. Nggak ngejar profit. Nah, kita tata aja dulu. Nah, biarkan dia tumbuh. Yang penting ibaratnya kayak kita melihara tanaman, kita rawat, kita sirami, kita kasih pupuk. Kita lihat nanti 3 tahun, 4 tahun ke depannya, asalkan dia dirawat, itu pasti bisa profit gitu. Anggap aja lah mungkin mereka cuma menghasilkan 200.000 tiap anak perusahaan. Nah, misalkan ada 10 anak perusahaan udah
2 juta. 2 juta. Nah, kalau misalkan 3 tahun lagi seperti Garuda ini kan, ya alhamdulillah sudah cukup berkembang dalam waktu 3 tahun. Nah, anggap aja nanti mereka tiap anak perusahaan bisa menghasilkan sekitar 1 atau 2 juta tiap bulannya setelah 2 tahun dia berdiri, kan udah kelihatan. Ya, 2 juta kali 10, 20 juta. Cuma yang susah ya itu gimana caranya tetap mempertahankan mereka, tetap kita ngeramut ibaratnya besarkan anak sendiri gitu. Dalam 10 brand tadi ya. Yang sudah jalan Forest tadi, jadi kurang 9 ini. Iya, masih kurang 9 yang belum launching. Ini yang bekerja otaknya cuma 1, Bang Maswati ya, betul? Ya, untuk saat ini sih Forest masih saya handle sendiri. Kedepannya ini alhamdulillah, tapi Forest kemarin udah dapet modal, Bang. Jadi gini, saya punya ide, saya punya konsep, saya bikin contohnya produknya dulu. Saya taruh di Instagram kan. Ini sedikit tips berbisnis tanpa modal ya. Bisa bisnis tanpa modal ya, ini bisa dibilang ya. Jadi saya bikin sampel produk ya, sampel produk bisa dibilang modal cuma nggak banyak lah untuk bikin sampel 1 aja gitu. Saya taruh di Instagram, saya coba jual, wah ternyata banyak yang minat. Kemudian saya iseng coba open investor gitu. Oh ya. Saya jual 50% sahamnya itu untuk orang. Jadi total kan ada 100% saham. Ya. 30% ini masuk kas nantinya, 20% ini masuk di milik saya pribadi, 50% ini saya jual. Nah, saya jual kemarin itu sekitar, saya berhasil mengumpulkan 20 juta pokoknya, 20 bagi 5 berarti 4 jutaan. Jadi saya tawarkan ke orang bahwa Forest ini berbeda, Forest ini punya konsep, Forest ini nanti ke depannya seperti ini, seperti itu. Dan saya juga punya pengalaman di Garuda. Jadi saya ibaratnya menjual pengalaman saya, meyakinkan para investor, dan alhamdulillah para investor ini mau memberikan dananya, kita saling bekerja sama. Ya alhamdulillah kemarin kita berhasil mengumpulkan 20 juta dari investor. Jadi sistemnya gini, misalkan nanti penghasilannya Forest ini bersihnya 1 juta tiap bulan. Berarti kalau misalkan Bang Walid punya 10% sahamnya, berarti kan terima 100.000. Itu kalau 1 juta. Nah, nanti kalau meningkat di atas 1 juta ya tinggal persenannya aja berapa, misalkan 10%-nya gitu. Gitu. Jadi gitu, saya punya ide tapi nggak punya dana untuk mengembangkan. Nah, saya mencoba membuat sampel, nawarkan ke orang, dapat modal. Kemarin langsung saya belikan akun Instagram yang followernya banyak, itu beli Bang. Kalau yang beli. Terus terang kalau Garuda sih nggak beli karena memang bangun dari awal, tapi sampai follower nggak terlalu banyak sih, 23.000 itu butuh waktu 4 tahunan kan, manual kan saya. Gitu loh, butuh waktu lama. Kalau beli itu kemarin ya adalah sekitar 1 juta, itu udah di atasnya 40.000. Wow, 1 juta. Ya kelihatan. Nah, dari uang investor itu tadi kita Jadi biar kita siap jadi pemenangnya, ya udah tak belikan akun Instagram. Kemudian ada uang lebih tak buat beli HP admin, kemudian buat beli alat-alat seperti pisau dapur yang bagus, kemudian telenan yang bagus, parutan yang bagus, dan lain-lain. Itu sama biaya promosi buat bakar-bakar Instagram advertisement. Nah, jadi seperti itu. Beda ya. Harus dikonsep benar sedemikian rupa ya. Dimatangkan dulu pondasinya. Karena terus terang Garuda ini kalau dari profit dia besar, ada maksudnya ketika normal ya penjualan ada terus. Tapi ibaratnya kerangkanya itu dia lemah, dia nggak punya pondasi. Nggak punya pondasi. Kalau si istilahnya mangsa pasarnya sudah tidak ada, sudah habis hilang sebenarnya. Beda dengan Forest kita perhatikan dari pondasinya dulu. Kita nggak mau launching asal-asalan, termasuk foto di Instagram itu benar-benar saya pengennya itu yang pakai hasil kamera SLR yang detail kayak gitu Bang. Kemudian juga highlightnya itu tertata, kemudian price listnya juga tertata. Kalau Garuda gini udah terlanjur jalan gitu, mau nonton dari awal pembukuannya lain-lain itu telat gitu. Berarti belajar dari pengalaman yang lama ini. Iya, belajar dari pengalaman yang lama. Jadi yang penting itu pondasinya dulu, brandingnya dulu. Jangan profit dulu. Profit itu nanti datang sendirinya. Asalkan kita tekun dan kita terus berinovasi, kita belajar, termasuk juga kita perlu belajar dari pesaing. Kira-kira pesaing ini kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, kita curi di situ, kita perbaiki produk kita supaya lebih baik lagi. Seperti itu. Gitu ya. Wow. Jadi saya takjub teman. Iya. Jadi
lumayan ya. Jadi habis dari apa namanya tadi, dari baju, mulai baju, terus habis itu jadi apa namanya salad, terus nanti mau rencana buat bikin angkringan, bakso, banyak ini makanan. Apalagi yang saya juga suka makan. Bisa jadi konten mukbang ya. Setelah itu jangan lupa makanya subscribe. Iya, jadi lumayan. Istilahnya saya itu suka bertemu dengan orang-orang seperti ini ya. Walaupun memang kalau di Indonesia memang belum terkenal. Nah ini yang dari awal-awalnya seperti ini. Nah siapa tahu dia terkenal. Nah sudah bertemu saya ini. Nanti kalau sudah terkenal ini bertemu dengan Bang Laswardi itu, waduh, sulit banget. Saya buat janji itu udah 2 bulan bro. 2 bulan. Saya juga sibuk, Bang Laswardi tambah lebih sibuk lagi. Ini 2 bulan loh, bayangin baru bisa ketemu. Ini belum jadi terkenal seperti para apa namanya pebisnis yang beneran sudah terjun ya. Ini Bang Laswardi hitungannya masih muda, pebisnis muda, sudah punya usaha ini, tapi sayangnya satu, belum punya istri atau ya, masih lagi cari ini Mas. Yang muda-muda cari loh. Lagi butuh dicari kan, dicari istri buat Bang Laswardi. Iya, opening. Ya, oke ya Bang. Ini jadi Forest ini berarti sekarang kesibukannya Bang Laswardi adalah Forest ya? Ya, di Forest dulu rencananya nanti tanggal 25 udah launching. 25 Juli ini kita launching lagi. Kemarin sudah sempat launching, cuma tes pasar aja Pak. Kita jual ke orang-orang terdekat. Berarti sudah berapa? Kemarin itu kita buka 3 minggu udah berhasil ngejualkan 35 box. Satu boxnya kita keuntungan 20.000. Harganya cukup mahal, 60.000. Ya kalau saya bilang sih kalau buat ekonomi yang memang pasarnya kan sasarannya kan memang kelas menengah ke atas. Nah, saya kan kalau yang dibawa kan 60.000 mikir-mikir. Kalau saya pagi kempas-kempis gini ya 60.000 ya. Saya mikir-mikir ya. Bisa pantangan 2 hari ya Pak ya. Tapi 3 hari. Makan 3 hari. Tapi kalau bermukbang sehari ya sehari. Berarti kaget. Kamu ngapain sih? Ya langsung berarti bangsa menengah ke atas. Memang cuma mencari memang kita sengajanya gitu. Bangsa menengah ke atas. Prinsipnya kurang lebih seperti ini Bang. Kayaknya kalau sebut merek ini nggak enak. Anggap aja KFB gitu ya. KFB sama di sini gitu ya. KFB sama di sini mungkin sama-sama tahu. Itu kan sama-sama bergerak di ayam crispy kan. Ya, pasti tahu. Nah, pasti tahu kan masalahnya di sini sama KFB. Nah, KFB ini dia pasarnya lebih menengah ke atas, sedangkan di sini ini menengah ke bawah. Nah, mereka sama-sama jualan kayak paha bawah lah, paket paha bawah. Ini harganya 30.000 harga jualnya, yang ini harganya 15.000. Ya. Nah, yang KFB ini dia ya biaya produksinya itu 20.000. Dalam arti dia pakai ayam yang high quality, dia pakai kemasan yang lebih bagus, ya akhirnya modalnya lebih besar 20.000. Sedangkan yang di sini ini dia anggap aja modalnya cuma 10.000. Ayamnya mungkin yang kualitas nomor 2, kemasannya juga nggak terlalu bagus. Jadi keuntungannya si di sini ini 5.000 per box. Kalau yang ini keuntungannya 10.000 karena yaitu tadi dia harga jualnya cukup tinggi. Yang satunya harga jualnya rendah tapi keuntungannya cuma 5.000. Nah mereka sama-sama ditarget, misalkan sehari harus sampai profit 100.000. Karena KFB ini keuntungannya per boxnya 10.000, dia cukup menjualkan 10 box per hari. Itu sudah mencapai keuntungan 100.000. Sedangkan yang di sini karena keuntungannya per boxnya cuma 5.000, dia harus jualkan 20 box. Ini 20 box, ini 10 box. Jadi sebenarnya kita nggak masalah mau terjun di pasar menengah ke atas atau menengah ke bawah, karena sejatinya perhitungannya sama aja Pak. Sebenarnya seperti ini. Jadi menurut saya seperti itu Pak. Konsep bisnis punya saya saya pikirnya makan ayo. Iya, itu secara matematikanya lah. Apalagi saya matematika saya dulu dari sekolah itu unyeng ribet ya. Nah ini tadi unyeng.
Oh, jadi Gitu ya. seperti itu. Berarti lumayan juga ya. Berarti Intinya yang sama mau saja. di rumah mau bikin usaha bisnis, jangan ragu untuk terjun itunya intinya gitu ya. Yang penting gitu ya. Terjun. Karena kalau apa ya istilahnya mikir terus akhirnya nggak jadi jualan. Kan ada juga kayak gitu ya. Kayak. Betul, betul Bang. Jadi kalau menurut saya bisnis itu nggak usah terlalu dikonsep terlalu detail, cukup yang seperlunya aja, ibaratnya inti-intinya aja, langsung terjunkan aja Bang. Ini karena semakin sering kita gagal, semakin sempurna produk kita. Kenapa kok bisa gitu? Saya pertama kali pernah dikomplain dari pembeli itu, Mas packagingnya kurang rapi. Akhirnya saya perbaiki. Packagingnya saya plastiki satu-satu. Dulu itu enggak, begitu produk jadi udah saya taruh kardus, udah gitu aja. Ya. Sekarang enggak, kita plastiki satu-satu, terus baru kita masukkan kardus, terus di wrap gitu kan. Setelah itu saya nggak pernah dapat komplain mengenai packagingnya kurang baik. Oh, berarti itu langsung terjun langsung bondo istilahnya bondo-bondo nekat Ya, istilahnya. Tak gitu. punya pengalaman dalam hal salad langsung tek harusnya dapat komplain. Dari komplain situ belajar akhirnya kayak gini. Jadi kalau kamu mau mulai bisnis teman-temannya, jadi jangan ragu untuk dikomplain. Karena komplain itu Yang membangun membantu. kalian. Ya, kadang ada aku dikomplain takut. Enggak, justru itu yang membangun kalian agar kalian menjadi besar lagi. Karena Betul. dari sebuah komplain itu biasanya lewong basa Jawa itu dicocoti, dicacati, ambek wong dicelatu itu hal yang biasa. Karena kalau itu semakin kita motivasi buat kita kan ya Bang ya. Jadi biar tahu ini kekurangannya saya ini. Jadi jangan kaget kalau masakan kita kurang enak terus dibilang gitu ya. Memang kenyataannya nggak enak. Justru kalau ada yang bilang seperti itu tandanya pelanggannya sayang dengan kalian biar kalian menjadi besar lagi bro gitu loh. Nah ya jadi jangan ragu. Intinya coba aja, lebih baik gagal kemudian belajar sesuatu dan mencoba mengevaluasi lalu mencoba lagi daripada kita tidak berani mencoba dan tidak punya pengalaman apa-apa. Jadi lebih baik dicoba dulu, gagal terus belajar sesuatu, ngevaluasi. Jadi kita bisa tahu gitu loh. Oh kurangnya di sini. Jadi semakin sering dikomplain malah semakin bagus kan? Semakin bagus. Gitu. Kalau yang sering nggak bagus itu sering dikomplain tapi tidak berubah. Nah, itu. Karena kan ada yang kayak gitu kan. Kebanyakan orang Indonesia seperti itu. Nah, dikomplain terus, mama merengut banget. Pernah cerita gini Bang, ada tuh Beli apa? kakek saya sendiri sih sebenarnya itu punya usaha bakso dulu ya Bang. Punya usaha bakso berdiri duluan, tapi kalau jualin itu kurang ramah sama orang. Jadi ya wis piro regane 5.000 wis ngono tok. Maksudnya gak ada bercandanya. Kemudian juga tempatnya kurang bersih. Baksonya cuma satu macam, Kak. Macam-macam gak ono sing kayak bakso kasar anu, bakso halus itu bakso. Wis koyo bakso tok wis. Udah, nggak lama ada tetangga yang bikin bakso juga. Nggak seberapa jauh dari rumah. Baksonya ini lebih laris, padahal baru buka. Nah, punyanya Mbak ini sepi. Wes, Mbak ini harus mikir aneh-aneh, mikirnya ya wes, dukun, taruh pola gitu kan. Nah, orang Indonesia kebanyakan mikirnya situ dulu. Nah, waktu itu saya masih SMA kelas 1 kalau nggak salah. Saya mikir gitu, masa sih benar karena itu gitu kan. Saya coba datangi ke warung baksonya tetangga ini, makan, beli di situ. Dan ternyata varian baksonya ini macam-macam. Ada bakso kasar, bakso keju, bakso boyo, bakso mercon, bakso halus dan lain-lain. Nah, varian baksonya banyak. Yang jual juga ramah sama orang. Pinten Pak, 5 juta, padahal ya aslinya 5.000. Nah, kayak gitu. Terus habis itu sering ngajak ngomong pembeli. Tempatnya juga bersih. Karena mejanya itu kayak pakai tekel gitu, tapi dilapi begitu selesai orang gitu lapi. Pokoknya suasananya itu bersih. Baksonya macam-macam, yang jual juga ramah loh. Sebenarnya di logika itu udah kelihatan. Kenapa kok punya mbak saya ini kalah laris dibandingkan sama punya tetangga, itu di logika udah kelihatan ya, karena kalah di situ. Jadi jangan kesusu, jangan terburu-buru. Iya, jangan terlalu terburu-buru menganggap bahwa yang punya usaha laris itu pakai magic gitu kan. Padahal aslinya juga ya kita coba lah. Kita datangi langsung, kita coba belajar apa sih yang membuat produk kita itu kalah dibandingkan sama mereka. Oh ternyata di sini kan udah jelas gitu loh kasusnya. Gitu ya. Sangat
Iya. Kadang orang logis ada bener kayak dukun. Sampai gue wong tenang di. Biasanya seperti itu mikirnya orang Indonesia ya. Oke ya, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Sangat banyak belajar dari Bang Laswardi ini. Semoga kalian bermanfaat dan jangan lupa untuk tonton terus video saya, dan bila kalian terhibur dengan ini jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe channel YouTube Ali Partner, karena apa ya, subscribe itu gratis tidak dipungut biaya sama sekali, dan jangan kalian pelit-pelit untuk mensubscribe channel YouTube Ali Partner. Oke, jaga kondisi tubuh kalian karena kondisi saat ini masih dengan pandemi corona, dan semoga pandemi corona ini apa ya, istilahnya sudah hilang dari dunia ini. Jadi biar kita bisa beraktivitas lagi, biar kita pemasukannya biar meningkat lagi ya. Jadi semoga kita sehat dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.